Oke, kita lanjut untuk perakitan motor Jupiter Z yang sudah kita lemer ya. Kemarin untuk bagian piano sudah saya grinding ya, sekalian tutorialnya ya. Oke, untuk motor Jupiter ini kita lemer piston menggunakan piston asli ya. Ini 5TN. Untuk askelep terpaksa kita ganti ya, karena sanksi sama askelep yang lama itu kurang meyakinkan, jadi saya ganti aja yang baru ya lur. Untuk merek terserah untuk teman-teman. Nah, kalau mahal berarti bagus, kalau murah berarti jelek gitu. Oke, langsung saja kita rakit. Untuk bagian piston ringnya, untuk persisnya ini 50 ya. Nah, 50. Oke, untuk teman-teman, kalau bisa di bagian pistonnya, nah ini ya kesalahan yang lemer ya, ini kurang rapi. Maksudnya itu di bagian pistonnya ini agak embret-embret ini loh. Nah ini, nah ini yang waktu molesnya ya, molesnya seret dipaksa kayak gitu loh, jadi embret-embret kayak gini. Ini untuk mengatasinya kita amplas pakai amplas yang halus. Jangan lupa pakai amplas Niken 1000. Niken. Nah, kita amplas muter ya, secara muter, teknik muter ini ya. Ini takutnya kalau nggak diamplas nanti menyebabkan goresan di bagian blok yang sudah kita lemer ya. Lebih baik kita amplas terlebih dahulu untuk pistonnya. Amplasnya halus kayak gini ya loh, supaya lebih aman ya. Terus jangan lupa di bagian sudut-sudut ini kita amplas juga supaya mengurangi ketajamannya ya. Enggak tahu, karena kan proses pembuatan dan ngelemer kita enggak tahu, atau kena besi agak lenyer-lenyer dikit. Nah, antisipasi ya lur. Kita lap bersih. Nah, bersih sebersih mungkin. Nah, tiup kompresor manual ya lur. Oke, kita pasang untuk ring pistonnya. Ring piston pemasangan tetap sama untuk teman-teman YouTuber yang lain yang melakukan tutorial pemasangan ring piston. Untuk Yamaha tandanya tetap tanda panah segitiga menghadap ke knalpot ya, ini ya. Ini ke bawah kayak gini ya. Oke. Kita pasang untuk pertama kali ring cacing. Untuk sepinya jangan lupa dipasang terlebih dahulu, karena takutnya lupa. Oke, selanjutnya ring kompresi, ring minyak dan ring api ya, seperti ini. Untuk posisinya terserah teman-teman menggunakan metode yang mana ya. Kencangan klep.
Dapak ke? Kita cek. Kalau minyak Kalau iya. minyak entek ya, ono boleh siang ini. Oke, ini sudah kita pasang. Jangan lupa untuk bagian knob block kayak gini, knobnya itu harus dipasang ya lur, harus, ini harus, kalau nggak ada dicarikan, jangan sampai ditinggal. Ini knob ini ada dua, di bagian blok ada dua, di bagian deksel ada dua ya. Oke, kita lakukan lem tipis-tipis supaya nggak terjadi rembes-rembes ya, tipis-tipis saja kayak gini. Lalu kita pasang. Jadi isi kak minyak minyak ya. Wah kotrok orang ini apa sih sob HP-ku Sepinya jangan lupa dipasang ya. Yang sebelah tadi kan sudah kita pasang, nah, tinggal pemasangan sepi yang sebelahnya. Kita topkan terlebih dahulu untuk pistonnya. Nah, ini posisi top. Jangan lupa untuk karet tensionernya ini ya, kita pasang. Terus knob bagian deksel kita pasang juga. Nah, paknya kita pasang, jangan lupa dipasang ya. Dikasih lem dikit, tipis-tipis saja. Kita lanjut untuk di bagian dekselnya untuk pemasangan as klep yang baru atau noken as ya. Nah ini udah kita pasang, tinggal dipasang penguncinya. Untuk piano kemarin sudah saya grinding ya. Kunci alusan sudah selesai. Kita pasang dulu untuk baut dua ini supaya posisi topnya ketemu, top bagian sini ya, para lurus. Baru kita pasang untuk ring dekselnya, ring kuningan semua ini ya.
oli ini. Anu. Kita kencengi secara menyilang ya. Kayak gini. Tuh. Untuk ukuran manual, kalau sudah kenceng itu posisi bautnya itu rasa mantul ya. Kalau sudah mantul nggak usah dipaksa. Nah kalau kayak gini mantul ya, ini sudah nggak usah dipaksa. Nah ini sudah kenceng semua. Nah jangan dipaksa ya. Kalau udah mantul kayak gitu jangan dipaksa, nanti putus untuk asnya. Nah itu cara pengukurannya ya. Baru kita topkan. Nah top untuk as klepnya itu harus top, dan tadi untuk pistonnya itu sudah top ya, berarti udah balance semua. Tinggal kita pemasangan untuk gear centric. Bagian belakang itu yang ada cailannya ini ya, yang ada cailannya. Nah yang ada cailannya ini kita pasang seperti ini. Kemarin ada yang bertanya untuk cara mengetopkan cara pemasangan gear centric kok nggak ada mas. Nah, ya saya kira teman-teman udah tahu ya cara pemasangan gear centric yang benar. Nah ini harus top, noken as ini harus top, dicari diputar-putar. Kalau diputar-putar biasanya itu separuh. Nah gini ketemunya di separuh kayak gini, kita ambil tengah-tengahnya ya, ambil tengah-tengahnya. Nah ini udah pas, ini udah top, ini top, garis ini dan ini top lurus, posisi piston udah top, berarti udah lurus. Jangan sampai kurang satu mata atau lebih dari satu mata ya, harus top. Kalau kurang-kurang setengah itu biasanya untuk pemasangan gear centric yang sudah diganti stang seher itu biasanya nggak lurus matanya itu dengan lubang sepi magnetnya, itu kebanyakan kayak gitu ya. Oke tinggal kita kencangi. Oke kalau sudah kita kencengi, jangan lupa di bagian otomatis tensionernya kita lepas ya, supaya ada tekanan. Nah kayak gini, baru kita kencangi lagi untuk baut gear centric yang depan. Nah kalau langsung kita kencangi takutnya dia lompat ya, karena nggak ada tekanan untuk rantai klepnya. Gini ya. Kalau sudah kita tutup, untuk otomatisnya ini ada karet penutupnya ini supaya nggak keluar oli dan bunyi ces kayak gitu loh ya lor. Jangan lupa dilem bagian tutup gear centricnya. Oke untuk langkah selanjutnya ini udah terpasang semua, udah kenceng. Lalu kita setel untuk bagian pianonya ya, atau setelan payung klepnya. Tekniknya bagaimana? Kita kencengi dulu, karena ini tadi saya kendorin ya, saya kendorin karena untuk masang as klepnya atau as apa yang noken as ya. Nah kita putar kayak gini ya, putar. Diusahakan kalau kita mau nyetel yang bagian atas itu yang bagian bawah buka pull ya, buka pull untuk payung klepnya.
Kalau untuk pianonya itu neken full, neken ke dalam ya, neken ke dalam full. Nah kalau sudah full baru kita setel bagian atas. Kalau bagian atas diusahakan nutup full ya. Ini macet untuk ininya, murnya ya. Caranya ya dipukul kayak gitu, nanti dia kendor dewek, kendor sendiri. Untuk penyetelan ini mentok full, terus mundur sedikit aja, seret, kayak gitu ya, seret. Nah yang penting ada sela dikit. Nah kalau sudah seperti ini kita menggunakan penahan kunci 2 kayak gini. Kalau sudah pas tadi ya, kita puter, diusahakan pianonya itu neken full atau payung klepnya buka full, baru kita kencengi ya, supaya nggak ikut muter untuk setelannya ini. Nah kita tahan ya, baru kita setel bagian bawah. Nih bagian bawah tadi kan ini sudah mentok ke bawah atau sudah neken ke bawah. Itu kalau versi saya ya. Karena apa, yang sudah saya praktekkan untuk setelan dia posisi netral, kita setel itu kan kebanyakan askelep itu atau piano udah nggak sama ya, ada yang nggak rata kayak gitu loh, ada yang kendor, ada yang dekok, ada yang rata, campur aduk. Ini jangan terlalu kenceng untuk teman-teman bagian bawah ini. Aduh, macet murnya. Nah, kalau udah ada sela sedikit baru kita tekan, kita putar. Nah, baru kita kencengi. Nah ini udah kencang, lalu kita periksa lagi untuk kerenggangannya. Nah ini pas ya. Oke, tinggal kita tutup. Dan dari kabelator juga. Oke, untuk teman-teman ya, ini untuk perakitan mesinnya sudah selesai ya. Alhamdulillah, langsung saja kita tes. Kita tes dulu. Kalau kemarin sebelum dibongkar itu ngelitik-ngelitik suaranya ya, terus nggak mau langsam dan ngasep putih. Oke, langsung saja kita tes. Oke, kita cek dulu ya. Untuk pengecekan setelah pembongkaran, diperhatikan di bagian sini ya, di bagian pompa oli ya, di bagian pompa oli. Ini untuk memastikan oli itu naik ke atas supaya bagian askelep dan pianonya itu enggak kalah lagi kayak kemarin ya. Kita cek bagian sini, baut yang paling bawah ya, kita kendorin. Nah, kalau netes oli kayak gini, berarti pompa olinya bekerja dengan baik ya. Lalu kita kencangi lagi sampai kencang. Nah setelah seperti ini,
untuk setelan karburator kan kita belum tahu untuk setelan yang bawaannya. Kita setel lagi dari sini. Bentar. Nah, kita kencangi dulu untuk bagian RPM. Nah, sekitar seginilah untuk RPM-nya. Lalu kita setel untuk bagian angin. Ya, kita kencangi pol. Cari suara yang paling tinggi. Nah, ini rendah ya. Kita kendorin lagi, cari suara yang paling tinggi. Nah, ini sudah ya, pas ya. Kita kendorin lagi untuk RPM-nya. Cewek kowe cowok kowe. Iya. Nah, ini untuk setelan pas. Jadi kalau teman-teman ya waktu nyetel ini semuanya ada kendala, sudah disetel pas, waktu pagi kok susah hidup lagi ya. Nah, untuk teman-teman bagian setelan angin ini dikencengi 1 putaran atau setengah putaran, dikencengi ya. Nah, lalu dites untuk diengkol. Biasanya sembuh penyakit yang kayak gitu ya. Tapi dengan posisi karburator diservis ya. Nah, ini udah selesai, udah aman, oli naik, bagus, suaranya halus lagi dan bisa langsam. Untuk respon gasnya langsung respon ya, nggak ada lemot, bagus. Nah, sip. Oke, untuk teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.